Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Nah, di video kali ini kita mau ngobrolin sedikit agak luas teman-teman, karena lagi viral di mana-mana ini tentang ancaman resesi ekonomi tahun depan, tahun 2023. Nah, kita mau bahas secara sederhana saja di level kita sebagai masyarakat biasa, masyarakat umum, wong cilik. Kita nggak ngobrolin yang tinggi-tinggi amat, nggak nyampe teman-teman. Yang penting itu gimana cara kita mau mempersiapkan diri menghadapi kondisi-kondisi yang bisa saja terjadi di tahun depan. Yang pertama teman-teman, kita kenalan dulu nih, resesi apa sih? Ya, resesi itu gampangnya penurunan pertumbuhan ekonomi teman-teman. Jadi di sebuah negara, tapi kalau levelnya satu negara pertumbuhan ekonominya stagnan atau menurun di 2 kuartal berturut-turut. 1 kuartal itu 3 bulan. Jadi kalau 2 kuartal artinya 6 bulan. Nah, kalau udah sampai 6 bulan itu ekonominya ajek atau menurun, itu negaranya dikatakan masuk ke fase resesi ekonomi ya. Kita nggak usah bahas terlalu detail soal negara, sudah ada yang ngurusin. Kita cukup tahu aja teman-teman, penyebabnya apa sih? Yang pertama bisa krisis ekonomi dunia, itu kan luas ya, nanti imbasnya ke negara-negara. Kemudian ada pandemi COVID kayak kemarin, itu juga negara kita sempat masuk ke fase resesi ekonomi ya, pertumbuhannya sempat minus juga karena banyak lockdown, ada apa namanya dulu ya, PSBB, ada apalagi dulu namanya saya lupa. PPKM ya, oke. Nah, terus dampaknya ke masyarakat apa ini? Sebagai masyarakat umum, yang pertama pengangguran pasti banyak karena lapangan pekerjaan tutup, satu. Terus yang sudah kerja banyak yang kena PHK akibat perusahaan-perusahaan ini nggak bisa berjalan stabil. Terus kemudian yang berikutnya dampaknya adalah inflasi. Inflasi itu harga barang pada naik teman-teman. Nah, imbasnya dari inflasi adalah daya beli masyarakat ini melemah atau menurun karena apa-apa mahal. Kita jadi kesulitan kalau mau beli sesuatu. Nah, tapi teman-teman, kita boleh berbahagia, bergembira, karena negara kita termasuk yang aman jaya, teman-teman, aman sentosa. Jadi di tahun 2022, kalau dilihat dari data BPS ini, Badan Pusat Statistik, Indonesia itu ekonominya justru tumbuh di 2 kuartal pertama itu tumbuh di atas 5%. Kalau saya nggak salah melihat, itu di grafik, Indonesia adalah nomor 2 di Asia Tenggara yang pertumbuhannya baik. Yang paling baik nomor 1 adalah Vietnam. Vietnam itu tumbuhnya lebih dari 7%. Nah, sementara Indonesia itu lebih dari 5%. Di bawah Indonesia masih ada Thailand. Thailand itu juga di atas 5%, tapi masih di bawah Indonesia, teman-teman. Jadi, ini kabar baik buat kita ya. Di tahun 2022, pemerintah udah berjuang sedemikian keras untuk pertumbuhan ekonomi kita tetap terjaga. Jadi, segala sesuatunya ya, ada barang-barang naik kayak BBM kemarin naik ya, tapi segala sesuatunya masih dalam tahap wajar, masih bisa diakses oleh masyarakat secara umum, juga untuk masyarakat biasa seperti kita teman-teman. Nah, terus intinya teman-teman, gimana nih jurus menghadapi ancaman resesi buat masyarakat biasa kayak kita ini ya, yang bukan pejabat, bukan konglomerat, cuman wong cilik kayak kita ini. Yang pertama teman-teman, jurus yang pertama, kita hidup biasa aja. Biasa aja artinya nggak usah boros-boros, nggak usah berlebih-lebihan gitu ya. Kalau yang ngopi-ngopi secangkir 50.000 itu menurut saya kemahalan teman-teman. Karena saya biasa ngopi pakai kopi saset, jadi kalau bagi saya itu terlalu berlebihan. Nah, kalau teman-teman kondisi ekonominya juga nggak jauh berbeda dengan saya, lebih baik juga dipikirkan. Jangan membeli sesuatu yang terlalu boros teman-teman. Itu jurus yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman ada yang mau berencana ambil pinjaman, hutang atau cicilan ke lembaga keuangan atau ke tempat lain, saran saya dipikir ulang. Kalau memungkinkan ditunda dulu teman-teman, dipikir lagi. Kalau mungkin dibatalkan malah justru menurutku lebih baik ya, karena ini kan udah hampir akhir tahun. Sebentar lagi udah 2023. Kalau sekarang kita ambil cicilan, ambil pinjaman, di tahun 2023 tentu pinjamannya belum selesai teman-teman, cicilannya masih ada. Nah, kita belum tahu kan kondisi 2023 kayak apa, mau tumbuh seperti sekarang tetap atau bisa menurun. Pak Presiden sendiri mengatakan 2023 itu kondisinya ekonomi gelap. Gelap itu bukan buruk ya, tapi nggak kelihatan teman-teman. Jadi kita belum bisa prediksi nih ekonominya mau kayak apa. Jadi akan lebih baik kalau kita jaga-jaga teman-teman.
Nah, terus jurus yang ketiga teman-teman, ini cari penghasilan tambahan. Saya sendiri juga melakukan itu, terus berusaha cari pemasukan lain selain dari usaha utama ini teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang udah berkeluarga, misal suaminya udah bekerja selama ini jadi tulang punggung, nggak ada salahnya istrinya juga mulai bergerak teman-teman ya, untuk mencari tambahan penghasilan, membantu ekonomi keluarga. Atau sebaliknya kalau selama ini istrinya yang bekerja, mungkin istrinya pegawai kantoran gitu ya, bapaknya masih di rumah aja, ya mulai bergerak lah untuk menyelamatkan ekonomi keluarga sendiri. Kemudian untuk teman-teman yang dapat bansos, barangkali ada yang nonton video ini dan dapat bansos dari pemerintah berupa uang tunai, tapi ya kalau yang berupa sembako ya tinggal dipakai aja sebagaimana mestinya. Kalau yang bansosnya berupa duit, berupa uang, saran saya teman-teman, ini kesempatan kalian mumpung dapat bantuan, mumpung dapat duit dari pemerintah, pakai ini untuk kegiatan produktif. Jangan buat seneng-seneng teman-teman, jangan buat beli HP baru dulu, tapi dipakai untuk modal usaha secukupnya. Kalau bansos memang biasanya nggak banyak soalnya jumlahnya teman-teman, jadi bisa disesuaikan, paling tidak untuk merintis, untuk memulai usaha yang selama ini mungkin ada di pikiran kalian. Pengen usaha apa, nah mumpung dapat bansos, bisa digunakan, uangnya diputar. Karena namanya bantuan itu kan nggak akan selamanya teman-teman, nanti ada saatnya kalian nggak dapat lagi. Nah sekarang mumpung dapat, uangnya diputar, jadi nanti ketika udah nggak dapat bansos lagi, kalian udah punya sumber penghasilan lagi nih gitu ya, dari usaha yang dibangun bermodalkan bansos ini. Kalau teman-teman yang tinggalnya di desa, bisa beli ayam ya. Kalau dapat bansos itu per bulan hitungannya berapa sih ya, 300 atau 400 ribu ya. Ya memang nggak terlalu banyak, tapi diterima 3 bulan sekali. Berarti kalau misal 400 ribu ya 1.200.000, ya beli ayam dapat banyak teman-teman, bisa dikelola itu, dikembangbiakan kemudian dijual. Atau bisa beli anak kambing, beli cempe. Kalau kambing dewasa duitnya kurang teman-teman, jadi beli anak kambing dulu, dibesarin, nanti kalau udah besar bisa dijual, beli lagi yang kecil. Atau mungkin bisa dikembangbiakan gimana teman-teman bisa ngaturnya gitu ya. Nah kemudian jurus yang terakhir teman-teman, yang ke berapa ini, keempat ya, itu kita tetap belanja seperti biasanya, terutama di lingkungan sekitar teman-teman. Belanjalah di warung, di toko, di pasar terdekat untuk membuat ekonomi di sekitar kita tetap bergerak. Ini kuncinya teman-teman. Kenapa saya taruh di terakhir? Ini penting banget. Nggak kelihatan penting sih ya, tapi sebenarnya penting banget. Jadi kalau di sekitar kita ini ekonominya bergerak, dan semua lingkungan kecil itu ekonominya bergerak, kayaknya resesi hampir jauh-jauh banget gitu teman-teman. Nggak akan menjadi hantu, nggak akan menjadi momok, karena kondisi perputaran ekonomi di daerah kita bergerak seperti biasanya, nggak perlu berlebih-lebihan ya. Biasanya belanja apa ya udah belanja aja teman-teman. Cuman kalau yang biasanya belanja di mall, biasanya belanja di supermarket perusahaan besar, mulai sekarang mencoba untuk berbelanja di warung, di toko, di pasar terdekat, di tetangga-tetangganya, supaya tetangganya juga hidup teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, tahun 2022 ini ekonomi negara kita baik ya, resesi jauh dari kita tahun ini. Nah, tahun depan kita berharap kondisinya juga sama atau bahkan lebih baik teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, berita-berita resesi yang banyak di mana-mana ini jangan membuat kita khawatir, tapi justru membuat kita semakin belajar ya untuk mengelola keuangan dengan lebih baik dan lebih terencana. Jadi kalau ada berita-berita seperti ini, kita udah siap menghadapi segala sesuatunya. Tadi ada beberapa jurus teman-teman bisa coba, terutama yang terakhir saya tekankan lagi, untuk tetap berbelanja di warung-warung dan toko-toko sekitar supaya ekonomi di sekitar kita tetap bergerak teman-teman.